muda, generasi Z maupun milenial atau yang sudah old seperti kita. Enggak ya. Sekarang tuh ada yang namanya tuh pertemanan yang toxic atau toxic friendship. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Banyak sekali sih ya sekarang fenomena-fenomena gitu kan. Gimana cara-cara mereka berteman gitu, circle-circle mereka. Padahal pertemanan itu sangat banget menentukan gimana kualitas kita juga gitu. Kalau kita bergaul dengan pandai besi ya kan, tukang buat besi, ya kita bakal tercium baunya seperti itu, seperti pandai besi yang kayak gosong-gosong bakar besi seperti itu kan. Tapi kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi gitu kan, kita pasti bakal wangi juga gitu. Dan itu ada salah satu permasalahan ya yang kita tahu kemarin sempat curhat juga. Dan kita bakal buka di sini kayak ya sebuah pembelajaran gitu aja. Mungkin bisa diceritakan salah satu permasalahan gitu Mbak. Ini sebenarnya masalahnya banyak banget ya Panggil aku deh. Samudal betul lu. Oke, jadi gini. Misalnya nih, aku sama kamu berteman nih. Kita berdua berteman. Nah, terus kamu nih ngelarang aku buat main sama yang lain. Itu kan makanya nggak bisa kayak gitu ya. Makanya kita tuh makhluk sosial dan kita boleh dong bersosial dengan siapa aja, dimanapun aja gitu ya. Tapi kalau kamu, makanya kita temenan ya udah just friend gitu loh. Kenapa harus karena kamu temenku, kamu nggak boleh main sama siapa-siapa kan? Ya nggak bisa kayak gitu. Banget coy. Itu udah toxic banget kalau kayak gitu. Nah, jadi kayak lebih mahal pacaran nggak sih kalau gitu? Soalnya gini, pertemanan juga kan gimana ya? Pokoknya aku berteman sama kamu ya Cak. Ya kita harus sama-sama bermanfaat gitu. Misal ya nggak mungkin kan lu punya banyak, pokoknya lu kan di bidang hukum nih, terus nanti lu bisa di arsitektur kan, ya nggak, ya bisa sih, cuman nggak semua ilmu tuh bisa kita masukin ke dalam pikiran kita, soalnya kan ya kita tuh terbatas ya kan. Terus kalau gue cuma berteman sama lu nih ya gue dapatnya cuma itu aja. Iya bener-bener. Gitu, jadi kita banyak teman pun kalau ada manfaatnya, kenapa? Maksudnya kita juga udah dewasa, nggak perlu lah kamu harus temenan sama aku dong. Kalau kamu nggak temenan sama aku, kita musuhan. Itu bocah banget no. Itu kayak anak kecil kita lagi main dulu ya. Aduh udah parah gitu. Udah pergi jauh. Nggak bisa sih aku kayak gitu. Tapi masih ada juga loh cahayanya gitu man. Ya ada. Jadi gini, kita nih satu geng nih, misalnya satu geng ada 5 orang nih, yang satu nih mau main sama kita misalnya, nggak boleh sama temen yang lainnya. Dan bodohnya yang satu ini ya nurut-nurut aja. Itu menurutku toksik banget, tolol banget gitu. Iya sih. Terus kalau kayak apa ya, misal kita temenan ya, terus lu pokoknya kalau main sama gue harus sama gue, pokoknya kita main harus berdua gitu kan. Main harus berdua gitu. Terus kalau gue pengen nih, gue diajakin teman gue itu main kemana gitu kan, tapi gue nggak pengen dia tuh tahu, karena gue pikir dia bakal marah kalau gue main sama lainnya. Gue buat story, gue sembunyiin dong dari dia. Itu kayak gitu. Oh ya, nggak mutu banget itu, kayak hidup lu nggak bebas coy. Hidup lu nggak bebas, hidup lu sangat terbatas sekali dengan Emangnya itu kayak gitulah. Maksudnya kalau prinsipku gini, kamu tuh nggak ngasih makan aku gitu. Kamu nggak merawat aku. Maksudnya kita tuh hanya sekedar temen ya. Temen aku percaya kamu percaya aku. Tapi kalau untuk yang bener-bener ngekang gitu enggak deh. Iya makanya. Kecuali lu apa ya, lu orang tua gue gitu. Lu Iya, ngasih makan gue, lu apa gue ya kan, lu kasih jalan gue, lu kasih bisnis gue, it's okay man. Orang tua aja nggak kayak gitu gitu. Kenapa kamu orang lain? Itu paling juga cuma teman gitu, apalagi namanya cewek sama cewek, cowok sama sesama cowok gitu kan, itu kayak ngapain gitu kan. Pacar juga pun kalau jatuhnya dia mengekang itu bakal nggak bagus gitu. Menurut gue juga apa ya, kita tuh berteman ada fasenya juga gitu. Kita berteman ada fasenya, terus kita juga berpasangan ada fasenya. Dan itu punya porsi masing-masing seperti itu. Jadi menurut gue kalau maunya kita punya pacar gitu kan, terus kita juga punya teman, itu juga punya porsinya masing-masing. Dan masa depan kita tuh siapa sih? Pacar kan, maksudnya pacar yang akan jadi suami loh, bukan pacar yang cuma FWB. Enggak
itu kalau itu enggak pacar yang bener-bener kita mau jadiin yang suami kita ya. yakin. So jangan sia-siain cuman berteman sama itu doang gitu. Dan itu perlu banget coy, apalagi kalau lu yang belum kerja gitu kan, terus atau lu punya bisnis dan lain sebagainya, itu jaringan itu penting banget itu. Tapi jaringan yang baik ya, yang jaringan yang baik-baik. Soalnya kalau apa ya, kan ada tuh kan temen yang memang kayak toxic kayak gitu. Relasi. Nah, relasi gitu itu sangat berguna banget ya. Kayak gue pernah bisnis kan ya sampai sekarang, cuman sekarang lagi kuliah jadi ya kayak gitulah. Jaringan atau relasi itu penting banget, karena gue banyak customer, gue banyak klien, itu gue jadi kayak bertemu dengan banyak orang dan ngerti sifat dan karakter orang kayak gitu loh. Dan customer pun bisa jadi teman juga gitu, bisa jadi sahabat juga, bahkan bisa jadi kayak saudara juga gitu. Makanya pentingnya relasi itu seperti itu. Jadi kayak jangan terpaku sama circle yang kayak gitu, apalagi circle yang toxic ya. Kecuali lu punya circle gini, lu punya 4 temen atau 3 teman atau 2 temen, tapi kalian baru mau ngerintis usaha bareng, nah itu yang bagus kayak gitu. Jadi apa ya, lu ada pengembangan di situ, nggak cuman visi dan lain sebagainya gitu. Itu kayaknya nggak berguna sih menurut gue ya. Soalnya kayak gitu nggak penting banget, itu bukan zamannya kayak gitu lagi. Apalagi kita udah apa ya, remaja dan dewasa, itu harus mikir kayak gitu. Jangan kayak bocah yang penting seneng doang tuh, enggak gitu. Tapi aku juga baru tahu sih ada sistem pertemanan yang kayak gitu. Iya, baru tahu benernya. Soalnya karena kalau kita sendiri, kamu pernah ngalamin nggak gitu? Gue nggak pernah sih. Iya, aku juga nggak pernah. Aku nggak pernah dilarang maupun melarang. Bukan hak gue buat ngelarang-larang lu lah, kecuali lu tuh di jalan yang bener-bener hancur, itu baru kita ngingetin ya, sekedar ngingetin gitu. Karena kalau kita nyuruh gitu pasti lu siapa gue gitu kan. Jadi kita segera ngingetin lah ya, kita bukan sok baik atau sok suci gitu, tapi ya kita sayang gitu sama teman kita, sama sahabat kita gitu. Jadi ya kita sekedar ngingetin aja ya, kalau mau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Ada lagi sih, gimana tuh contohnya feedback ke temen. Jadi gini, kadang kita tuh ngerasa udah memberikan yang terbaik nih buat orang yang spesial untuk kita, entah sahabat atau ya teman lah atau siapa itu. Kita udah ngerasa berikan yang terbaik untuk mereka, tapi kadang mereka tuh memberikan kita tuh setengah-setengah gitu. Bukan dari nominal ya, cuma dari apa ya, usaha. Kamu ulang tahun nih misalnya, terus aku tuh udah ngasih kamu sesuatu atau gift ya memang nggak terlalu mahal, tapi kamu tuh seneng banget gitu, berharga banget buat kamu. Ternyata di sisi lain nih, ketika itu hari spesial buat aku, kamu ngasih sesuatu buat aku, cuma bukan tidak bermanfaat ya, cuma kayak kurang pas. Misalnya kamu beliin sepatu buat aku, ukuran sepatuku ini 36, kamu beliin aku 40. Buset, itu jauh banget jaraknya, 36 sampai 40. Menurutmu itu bermanfaat nggak? Walaupun aku suka nih sama sepatu itu. Ya enggak lah, itu nggak bakal bisa dipakai lah. Iya, makanya. Apalagi kita temenan, masa nggak tahu sih Iya, kan ukuran makanya. kaki, masa kita nggak lihat sih. Makanya uang kalian itu mubazir gitu. Mendingnya itu lu digado, gue nggak digado aja. Oh gitu. Jadi gini ya, gue kayak emang gue dari dulu tuh nggak punya circle pertemanan, karena menurut gue tuh suka yang independen gitu. Lu mau berteman sama gue ya ayo. Enggak ya udah amat gitu, udah silahkan gitu loh. Karena menurut gue ya kalau kita bertemanan gitu ya harus ada gunanya gitu loh, gunanya. Tapi bukan berarti gue manfaatin lo, enggak. Tapi kalau temen nggak ada manfaatnya ya itu sama aja. Karena emang gue nggak suka gitu loh ngegeng yang nggak jelas gitu. Emang gue dari dulu ya udah independen gitu, karena gue nggak suka kayak gue pikiran gue dicemari atau apa gitu kan. Karena gue punya kesukaan yang emang berbeda dari semuanya. Gue ikutlah patungan gitu, beberapa orang gue ikut patungan ya kan, buat ngasih surprise lah sama mereka. Pas gue ulang tahun ya, gue ucapin aja enggak, jancuk enggak kalau kayak gitu. Padahal apa ya, kalau mereka nggak punya teman, itu mah kalau nggak punya teman aja, gue kayak ih kasihan nih gak punya teman, ya udah gue ajak ngobrol gitu. Tapi bukan berarti gue juga di situ nggak punya teman ya, lo teman gue lebih banyak daripada lo gitu kan. Tapi karena apa ya, dari dulu gue kayak kasihan sama orang gitu kan, tahu sendiri kan gue gampang kasihan sama orang. Sama apa ini tanaman aja gue kasihan, apalagi sama orang kan. Tapi kok kalau gue udah tahu kayak gitu, kok bangsat banget gak sih?
enggak soalnya kayak parah banget. Jadi gini, mending ngucapin ya. iya aja ngucapin enggak. tapi nggak usah ngasih kado pun nggak apa-apa. Nggak apa. Itu di level yang nggak tahu diri. Tapi kalau dia udah nggak ngucapin, nggak ngasih apa-apa, itu udah brengsek. Kalau Iya, gitu. kayak apa ya, mungkin karena gue bukan circle mereka jadi nggak diucapin apa gimana, nggak ngerti pemikiran mereka yang kolot itu. Tapi di situ gue kayak juga nyadar gini, oh ya bukan berarti membeda-bedakan ya, cuman menurut gue apa ya, level pemikiran gitu, level pemikiran kita emang beda gitu. Terus ya menurut gue kayak oh ya jadi cukup tau aja, ternyata lu temen tapi ya sekedar temen aja, nggak bisa Nggak diajak bisa di happy dan sebagainya gitu. Karena padahal tuh menurut gue dia tuh dia tuh baik gitu, mereka baik, kayak apa ya, bukan anak nakal, bukan anak nakal itu baik tuh belum tentu punya perasaan gitu. Belum tentu punya pemikiran yang baik belum tentu respect ya dia. Iya nggak sih? Jadi kayak lu diem aja tuh lu baik, lu pengen terlihat baik itu lu cukup diem aja, lu dulu udah terlihat baik. Yang kita lakukan itu pasti semuanya disorot, apalagi kalau semuanya kita kayak public figure ya, itu pasti disorot gitu. Karena apapun yang kita lakukan ya pasti ada orang yang seneng, ada orang nggak seneng gitu. Wajar kayak gitu ya, ada suka ada nggak suka. Iya, maka dari itu kayak aku juga pun tahu kan, kalau aku di story juga cuman update-nya have fun aja gitu. Gue nggak pernah update apa ya, rencana gue gitu. Karena menurut gue rencana gue yang besar gitu, atau rencana itu nggak perlu orang lain tahu gitu, nggak perlu orang lain tahu, dan kita cukup kasih nih hasilnya. Jadi nggak perlu orang lain tuh lihat prosesnya, tapi hasilnya ya. Karena orang juga bakal peduli proses lu tuh kayak Iya, gimana gitu. Mau kamu jatuh, mau kamu terbang, Iya, mau lu banting tulang, lu banting darah, nggak bakal peduli orang sama proses lu. Tapi kalau lu udah di atas, ya dia bakal pada kesini semua, ayo sih. kayak gitu. Bisa aja lah yang lu terlihat gila aja sih menurut gue gitu, cara yang bagus itu. Jadi orang ya emang kudu beberapa hal itu emang bodo amat. Iya benar emang kayak gitu. Karena semisal kita sakit gitu dengan hal seperti itu, ya mungkin kalau ada orang yang bilang itu tuh hal sepele, ada orang yang bilang itu tuh hal yang kayak bener-bener nyakitin gitu. Nah itu kalau seumpama kita pendem nih ya, semuanya kita pendem, itu kita ngerasa sakit hati kita pendem gitu, itu bakal ngefek ke perasaan dan fisik kita nanti, dan itu bisa penyakit dalam. alias. Nah itu makanya hati-hati sekali dengan perasaan-perasaan seperti itu, walaupun kecil itu tapi jangan dianggap sepele. Jadi orang bilang lu tuh cuma dimanfaatin gitu kan, tapi di situ lu bukan jadi orang bodoh ya. Maksudnya orang bodoh tuh disuruh apapun mau gitu, kayak kacung lah ibaratnya gitu. Itu baru bodoh, itu baru kamu dimanfaatin banget gitu, mau gitu kan. Tapi kalau menurut aku, kalau seumpama kita kasih ya kita ikhlas, maksudnya kita emang ngasih sesuatu tuh apa ya, secara totalitas karena emang kita temenan, itu menurut aku bukan dimanfaatin tapi emang kita bermanfaat. Iya kayak gitu. Jadi dimana sisi kita harus menjadi orang yang emang ikhlas gitu. Kita baik bukan karena kita pengen dikasih feedback gitu loh. Iya. Kita baik ya karena ya emang kita pengen kayak gitu gitu ya, emang kita apa sukanya ngasih dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau emang apa ya, pengharapan ke manusia itu nggak akan pernah terpenuhi gitu pasti. Tamparan juga sih buat orang-orang yang dia nggak tahu diri kayak gitu. Maksudnya ketika orang lain sudah berusaha untuk dia, tapi dia tidak mengimbangi, bukan membalas yang lebih baik tuh enggak, tapi mengimbangi gitu. Karena orang itu punya idealis masing-masing. Ada juga orang yang pengen yang penting gue untung. Iya sih. Udah amat perasaan lu mau kayak mana, yang penting ya gue lakuin apa yang gue suka. Kayak gitu. Jadi emang apa ya, uniknya manusia tuh kayak gitu, banyak banget macam-macamnya. Nanti karakter orang-orang itu seperti apa, atau kaget dengan situasi yang emang nggak semestinya. Solusi dari Mbak Caca mungkin untuk pertemanan tuh seperti apa ya gitu kan. Untuk yang tadi tuh ya, misalnya aku ngelarang kamu nih Cici buat main sama temenmu nih, misalnya aku ngelarang tuh, kalau menurut aku gini, kita nih berteman asal kita nggak bikin kesalahan, teman kita nggak akan menjauh. Jadi jangan pernah takut kehilangan orang gitu.
jangan pernah takut kehilangan teman. Kalau kita baik, teman itu akan mendekat. Tapi kadang ini juga sih, kayak kamu udah baik sama orang, kadang orang itu juga nggak baik sama kamu gitu. Pinter-pinter kita mengolah perasaan, mengolah rasa, biar nggak merasa kita tuh merugikan orang lain, juga tidak merasa orang lain merugikan kita. Gini ya, memang sih kita tuh nggak boleh mengharapkan sesuatu yang lebih kepada manusia, itu benar banget. Tapi ada kalanya juga loh, maksudnya kalau kita udah memberikan, aku udah ngasih kamu yang spesial nih, karena aku yakin kamu suka gitu. Tapi ada baiknya juga kamu tuh memikirkan sesuatu, oh iya dia udah berusaha untuk aku juga harus berusaha untuk dia. Udah sih itu aja. Kalau gue ya, kita di satu circle tapi kita nggak boleh berteman dengan orang lain gitu kan. Menurut gue solusinya kan ada tuh orang yang kayak, aduh gue nggak bisa keluar dari circle ini, gue nggak bisa keluar dari... lu bisa kenapa bisa? Ya bisa. Lu bisa juga. Bisa gini, ya itu pentingnya bodo amat gini, karena apa ya, menurut gue lu ngapain ngebatasin gue gitu kan. Gue tuh makhluk yang harusnya gue berkembang gitu secara otak maupun journey perjalanan kita gitu. Jadi kalau gue cuma sama lu terus, gue nggak berkembang. Iya, kita cuma kayak gini aja gitu. Kita cuma apa ya, sekedar lu sama gue gitu. Padahal kita berkembang kan nggak cuma gue sama lu, tapi ya sama semua orang yang bermanfaat gitu kan. Terus semua lu kayak, aduh aku takut nanti dia marah. Nggak, temen kalau emang dia sayang sama lu berkembang, dia nggak bakalan ngalang-ngalangin lu tuh, nggak bakalan. Dan dia bakal dukung nggak sih? Iya, dia bakal dukung. Temen yang baik itu dia bakalan dukung lu. Kalau lu berbuat baik, dia bakalan terus support lu. Terus lu kalau lu jatuh ya kan, dia yaudah, dia berikan handnya, tangannya di saat suka maupun duka. Iya, kayak gitu. Jadi tapi emang apa ya, kita nggak bisa menuntut teman kita tuh buat selalu ada buat kita gitu, karena dia punya kesibukan masing-masing gitu kan. Kayak gue malu gitu kan, kita sibuk masing-masing, tapi saat apa ya, emang kita bener-bener slow dan bisa gabung, ya kita bakal gabung kayak gitu. Jadi nggak harus lu tuh sama gue gitu, enggak gitu. Kayak apa ya, kayak itu ngekang banget nggak sih ya, kayak gitu. Mungkin kita harus bisa gitu memahami seseorang gitu. Jadi jangan takut buat lu tuh mencoba hal yang lebih baik gitu. Jangan takut, karena kalau itu baik ya lu bakalan apa yang datang ke lu baik-baik semua gitu kan. Terus kalau maunya lu kehilangan temen lu, ya berarti itu nggak baik kayak gitu loh. Jadi di positif aja, pikirannya tuh yang positif aja, karena apa sih ya, mungkin nanti di akhirat juga itu bakal dipertanyain gitu kan, lo bergaulannya sama siapa, yang kayak gitu. Lo jalan lo nih, langkah-langkah lo nih kemana aja gitu kan. Kita mikirnya apa sih yang bermanfaat buat kita, ya kita cerna. Apa sih yang nggak bermanfaat, jangan ragu buang gitu. Jangan karena kita teman lama terus kita ada pembatasan. Enggak coy, nggak begitu. Pacaran pun nggak begitu ya kan. Jangan hanya karena waktu, tapi kualitas gitu, kualitas juga. Karena jangan sia-siain hidup lah, kita hidup cuma sekali coy. Gak mungkin kita mati sama teman kita. Kita mati aja, teman kita mau ikut mati juga kan? Enggak kan? Nah, mungkin kita bisa lanjutin beberapa permasalahan mungkin besok ya, next ya, karena kita terbatas juga waktunya. Jangan lama-lama biar kalian gak bosen. Terus kita mau pamit ya, aja. Oke, dadah, see you next.